Seperti yang kita tahu, alkohol diharamkan dalam Quran untuk diminum. Lalu apakah perawatan kulit yang terkandung di dalamnya tidak apa-apa untuk digunakan? Bagaimana dengan obat seperti obat penurun demam dan sebagainya? Oke, baik, kita lihat dulu sebentar. Buka Quran surah kedua ayat 219. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Anda sampaikan dalam Al-Quran, baru kita buka Qurannya. Quran surah kedua ayat 219. Kemudian keharamannya muncul di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Paling kanan sebelah atas. Oke. Ini saya berakhir di sini. Sudah? Ada ayatnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada? Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Pertama, istilah spesifik dalam Al-Quran menunjuk pada apa yang Anda tanyakan ini, alkohol, itu disebutnya khamr namanya. Khamr. Apa itu khamr? Khamr itu tidak spesifik alkohol. Alkohol itu asalnya dari bahasa Arab, namanya al-kuhlu. Al-kuhlu. Ju al-hadid di ayat 25 sampai 26 ketika melihat wa anzalnal hadid, Allah menurunkan besi. Dilihat besi ini ada apa saja turunannya. Maka dibawa potongan besi ke rumahnya, di lab sederhananya, makmal, ya, di labnya dicek oleh beliau, ditemukan ada unsur-unsurnya, diturunkan oleh beliau, sampai muncullah kemudian di situ rumus atom dan sebagainya. Sampai sekarang rumus atom besi itu di kimia, verum bahasa kimianya, F besar E kecil, verum, Fe begini, Fe verum, itu nomor atomnya nomor atom 26. Ya, dia punya isotop. Isotop itu yang menjaga kestabilan atom. Isotopnya ada 4, 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil nomor 57. Saya belajar kimia dan saat senggang saya mau mampir ke toko buku, saya beli buku kimia, buku fisika, buku matematika, saya pelajari. Nah, ini yang paling stabil ini nomor 57. Surah 57 ayat 26. 25 sampai 26. Ini bukan ilmu otak-atik ya. Itu beliau ketika menganalisis dia temukan ini. Dan yang paling menarik itu sama dengan isyarat di Quran. Surah 57 kan surah Al-Hadid, surah besi. Besi. Apa unsurnya? Diturunkan oleh beliau nomor atomnya 26 ayat 25 sampai 26. 25 hadidnya, 26 hikmahnya. Diturunkan sampai di sini kemudian muncullah kemudian seterusnya diambil saat terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, diambil khazanah itu sampai ke Eropa, dipelajari, ditemukan oleh John Dalton. Sampai John Dalton yang mengembangkan disebutlah sebagai bapak atom. Padahal asalnya ini Jabir bin Hayyan. Muncul H2SO4 bisa jadi asam sulfat, H2O jadi air dan seterusnya. Nah, ini yang dikembangkan jadi alkohol, rumus-rumus alkohol, al-kuhlu. Itu istilahnya dari bahasa Arab. Diadaptasi kemudian ke dalam bahasa Inggris. Diambil alkohol, seterusnya. Banyak kok dari bahasa Arab ke bahasa Inggris itu banyak. Ya, kimia, alkimia jadi alkemi dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, jadi teman-teman, kalau saya teruskan, bahasa Qurannya asalnya bukan ini. Jadi alkohol itu asalnya bukan zat yang digunakan untuk mabuk. Ya, asalnya itu yang diharamkan oleh Allah. Awas, nanti alkohol itu akan masuk dalam kekinian ketika fungsinya digunakan pada yang sama. Khamrun. Apa itu khamr? Ma yahmurul aqla. Satu hal yang bisa merusak kepada fungsi akal. Jadi apapun bentuknya yang itu bisa merusak kepada fungsi akal kita, maka itu yang disebut dengan khamar. Zaman Nabi, khamar itu bentuknya minuman dengan zat yang dihisap. Ada dua. Yang minuman itu mereka peras. Nanti ayat-ayat lain akan menyebutkan. Mereka memeras dari perasan-perasan kurma. Ada yang diperas dari anggur dan sebagainya. Begitu diperas, kemudian mereka endapkan, difermentasikan. Semakin lama, semakin lama, semakin lama. Setelah itu dalam bentuk botolan-botolan diminum. Itu yang disebut dengan hal-hal yang memabukkan. Itu sebelum Nabi diutus sudah jadi kebiasaan. Orang jahiliyah itu mabuknya paling sedikit sehari 5 kali. Paling sedikit. Jadi kalau ada pemabuk sekarang, dia telat sebetulnya. Dan kurang kreatif. Orang jahiliyah lebih jagoan. Jadi Allah sekarang katakan pada kawan-kawan Anda yang masih pengen mabuk, katakan pada mereka, kamu telat. Orang jahiliyah lebih hebat. Tapi yang luar biasa, mereka mau tobat dan lebih baik daripada itu. Masa kamu yang bukan jahiliyah nggak begitu? Ayo, balikin lagi ke situ. Nah, kemudian apa yang terjadi? Begitu datang risalah Islam, tidak langsung diharamkan karena jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan langsung haram, hilang semuanya. Maka diterangkan dulu oleh Allah, turun ayat. Hei, kebiasaan kalian minum khamar itu yang memabukkan, merusak fungsi akal, itu memang di situ ada kesenangan sementara, manfaat yang singkat.
merasa seakan-akan tenang, nyaman, rileks dan sebagainya, tapi kamu tidak sadar ada bahaya yang dahsyat di situ. Ketika kamu sedang tidak sadar, di lisan kamu keluar rahasia yang ditutup jadi kebuka, bicara jadi nggak karuan, semua keluar. Yang tanpa sadar lagi sekarang bentuknya lebih banyak lagi, bukan cuma minuman, ada bentuknya pil, ada bentuk macam-macam, ekstasi, dari sabu, dari itu kan merusak semua, merusak. Ya, tanpa sadar itu menggerogoti ke dalam diri Anda, merusak fungsi akal dan sebagainya, banyak hal. Karena itu ketika Allah haramkan, bukan ingin membuat kita menderita, sebaliknya menjaga kita supaya baik terus. Ya. Ayo kembali. Sekali lagi, Allah sangat mencintai orang yang pernah salah tapi mau berubah, dibandingkan dengan orang yang selalu merasa baik tapi tetap tidak pernah merasa banyak yang salah yang harus dievaluasi. Dan begini, dan Anda pun jangan hukumi kalau Anda punya teman-teman di sekitaran misalnya pernah salah. Wah aja, apa mereka aja yang salah, Anda juga pernah salah, cuma dengan cara yang berbeda. Jadi kalau Anda temukan teman Anda mabuk, saya langsung dicela, ajak dia, mungkin jadi teman Anda karena Allah percaya dengan Anda, karena Anda hadir di situ jadi baik. Bukan Anda kemudian celah, Anda ungkap, Anda hinakan, tidak. Kalau ada yang terjebak dengan yang ini, sabu, ekstasi, macam-macam, tarik dia, rangkul, ajak, jadikan kawan. Oh, sampai kapan Anda mencelanya? Jangan-jangan jadi teman Anda supaya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa menariknya. Ini yang baik. Barangkali dia bertobat di sisi itu, Anda dipandang salah di sisi yang lain oleh Allah. Mungkin dosa Anda lebih banyak dibandingkan dengan dia. Cuman Anda ditutup oleh Allah supaya tidak ketahuan aibnya. Saya pun begitu. Mungkin menurut Allah saya lebih jelek dibandingkan Anda. Cuman sekarang ini saya ditutup aibnya. Karena itu nggak ada kerjaan kalau Anda ingin ngomongin orang. Kalau Anda pengen celah orang, demi Allah saya katakan nggak ada celahan, nggak ada kerjaan. Anda mau celah orang, bully orang di media sosial, nggak ada kerjaan. Semakin Anda cari kesalahan, semakin Anda temukan. Cuma Anda tanpa sadar, semakin Anda mendapatkan dosa dari semua yang Anda celah. Betul saya. Anda celah orang, itu orang yang Anda celah. Kalau Anda tidak bisa menutupinya, maka dosa itu orang itu akan dipindahkan kepada Anda, dan dosa Anda dipindahkan pada orang itu. Jadi jangan marah kalau dicela orang. Karena saat yang bersamaan dia sedang transfer pahala kepada Anda. Nah, khamar ini kadang-kadang Allah menghapuskan dosa kita dengan cara yang tidak kita duga. Kadang-kadang orang mencela itu kita nangis kan, marah, itu biasa manusiawi. Tapi berbahagialah saat itu Anda sedang mendapatkan transfer banyak kebaikan. Nah, ini khamar, segala yang merusak kepada akal. Fungsinya saat itu banyak diminum dan diterangkan oleh Allah. Begitu diterangkan, nah mulai berpikir, ada kejadian. Apa kejadiannya? Sholat sebagian, baru mabuk, sholat, dan nekat jadi imam. Begitu jadi imam, baca Al-Kafirun, nggak selesai-selesai. Kuliah Al-Kafirun, la'ambudu, nggak beres-beres. Datang kejadian itu, diapakan pada Nabi, turunlah surah An-Nisa itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang masih merasa beriman, kalau sedang mabuk, minum-minum, jangan dekat-dekat ke tempat sholat. Nanti perkataan kamu nggak benar. Lebih baik kamu evaluasi diri. Ini akibatnya nih. Jangankan dengan manusia, dengan Allah aja kamu nggak nyambung. Kalau dengan Tuhan aja nggak nyambung, bagaimana hidupmu bisa teratur dengan nyambung? Tuhan aja kamu sakiti, bagaimana dengan hatiku? Tuhan aja kamu nodai, bagaimana dengan dirimu? Maka dari situ turun ayat, Umar gelisah. Ya Rasulullah, kenapa nggak minta saja sama Allah turunkan satu ayat yang mengharamkan khamar seketika, yang merusak akal itu? Maka turunlah Quran surah kelima Al-Maidah itu dari ayat 90 sampai 91 itu, paling kanan sebelah atas. Innamal khamru wal maisir wal azlam, dan seterusnya ujungnya sampai ujungnya, rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Ini khamar, semua yang merusak itu pekerjaan buruk, termasuk tipu daya setan. Jadi kalau ada yang kena ini itu sedang diperdaya oleh setan, kata Allah cepat keluar dari situ, saya akan bantu untuk jadi lebih baik. Ini Allah bantu kita, tinggal antum mau nggak ditolong. Keluar. La'allakum, supaya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu buat. Nah, dari situlah kemudian keluar ketetapan itu, diharamkanlah semuanya. Bentuknya bukan cuma sekedar yang diminum saja, bisa narkotika, bisa minuman keras, disingkat misalnya oleh Bang Haji dengan miras santika, ya, dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya kalau fungsi itu dilekatkan kepada hal yang sifatnya merusak akal, dengan fungsi dikonsumsi untuk merusak, maka itu masuk kategori khamar, dirakit. Tapi kalau tidak demikian dan fungsi-fungsi normal, anggur itu hukumnya halal. Kapan jadi haram? Ketika dia diperas, diarahkan kepada khamar. Atau anggur yang buah itu hukumnya halal. Tapi kalau antum makan anggur 3 baskom supaya kemudian merasakan sensasinya, jadi haram.
Nah, jadi yang haram itu sifat ini, sifat penggunaannya. Nah, sekarang alkohol tadi digunakan untuk apa? Kalau alkohol tadi digunakan untuk sebagai bahan-bahan yang memabukkan, masuk kepada minuman, masuk kepada perangkat yang bisa merusak akal. Misal minyak wangi terlampau banyak zat alkoholnya sehingga bisa merusak. Antum nyiumnya aja udah nggak enak misalnya. Ya, bisa, ya nggak nyaman dan sebagainya, bisa buat pusing dan seterusnya, maka jatuh hukumnya di sini. Ya, misal alkohol masuk kepada minuman, dibuat supaya mabuk dan sebagainya, maka jatuh hukumnya di situ. Tapi kalau itu tidak digunakan pada fungsi khamar, digunakannya pada fungsi yang lain seperti sterilisasi alat-alat kedokteran, untuk antiseptik dan sebagainya, maka tidak ada kaitan dengan ini, sah hukumnya, halal digunakan. Dan itu ulama sepakat, ahli fikih sepakat, ketetapannya ada, digunakan sekarang. Para imam sepakat, di semua sepakat, ulama, ahli fikih, imam sepakat. Antum ulama bukan, ahli fikih bukan, imam juga bukan, makmum kadang-kadang. Antum berbeda, berarti yang salah bukan imamnya, bukan ulamanya, bukan ahli fikihnya, kitanya yang kemudian harus belajar kembali. Paham di sini? Jadi kalau saya katakan kalau dokter menggunakan alkohol di rumah sakitnya, benar atau tidak? Halal atau haram? Belum tentu. Kalau alkohol itu digunakan untuk mabuk, kalau dokter tadi. Jangan cepat antum menyimpulkan. Kecuali pertanyaannya begini, kalau dokter menggunakan alkohol untuk mensterilisasi alat-alat kedokterannya, apakah halal atau haram? Nah, ya sih? Baik, apa hukumnya ayam? Belum tentu. Kalau ayam itu tidak disembelih, baru kemudian antum sembelih dulu, baru hukumnya apa? Belum tentu. Kalau tidak diucapkan bismillah, ya Allahu Akbar, antum ini gimana? Baru kalau antum ucapkan bismillah, ya Allahu Akbar, sembelih, apa hukumnya? Belum tentu. Kalau yang antum sembelih bukan ayam antum. Sudah? Sudah ya? Dari istirahat dulu, udah siang. Baik.